Jadi hari ini penguatan tentang kurikulum merdeka yang sekarang diterapkan pemerintah, ada konsekuensinya, pembelajarannya berubahnya itu gimana. Jadi pembelajaran di kurikulum merdeka itu kita pahami dulu bahwa kurikulum merdeka itu merdeka versi murid ya, masih ingat merdeka versi guru, merdeka versi sekolah. Kalau merdeka versi murid intinya kalian sebagai mahasiswa, kalian sebagai murid, kalian itu memiliki kebebasan untuk menentukan cara saya mau belajar dengan cara apa. Misalnya Ainun itu orangnya visual. Bu, saya senang belajarnya itu dengan menggambar gitu. Senang memperhatikan poster, senang mengamati infografis, anteng kalau gambar. Itu materi yang sama tetapi beda lagi. Misalkan Syifa itu orangnya senang ngomong kan, misalkan saya itu orang audio, misalkan anak yang senang ngomong itu kan anak-anak audio. Saya nggak terlalu senang belajar itu dengan baca ya, nggak terlalu senang misalkan dengan mengamati gambar, tapi senangnya dengan mendengarkan. Biasanya anak-anak yang jago ngomong itu adalah anak-anak audio yang dia senang belajarnya dengan mendengarkan, nggak senang baca. Kemudian beda lagi, misalkan di sini ada kayak Zulfa. Saya senangnya dengan praktek, misalkan dia orangnya kinestetik, nggak terlalu senang baca misalkan, mendengarkan juga nggak terlalu senang, tetapi senangnya itu langsung praktek misalkan. Nah itu di kurikulum merdeka kita sebagai guru harus mengadaptasi kebutuhan siswa. Hana itu dia senang belajarnya dengan cara apa, Fitri dengan cara apa. Nah kita harus di kurikulum merdeka itu tidak boleh satu untuk semua. Misal konten metode, pokoknya gurunya itu senangnya metodenya itu dengan ceramah misalkan. Nah, sementara anak-anak kan tidak semuanya senang mendengarkan. Nah, makanya kita harus strateginya seperti apa nih mendapati anak yang berbeda-beda. Atau misalnya anak itu di kurikulum merdeka dia itu belajar sesuai dengan minatnya, misalnya sesuai dengan kecerdasannya. Misalnya Dina itu kecerdasannya ada di numerik misalkan, dia jago ngitung misalkan. Nah kita strateginya seperti apa misalkan, kemudian ya yang lain-lainnya itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan saya ingin belajar sesuai minat saya, walaupun misalnya Bu Fenty ngajarnya bahasa Indonesia misalkan, teks prosedur misalkan, tapi sama-sama teks prosedur. Setelah Bu Fenty amati misalnya, ada kelompok anak yang senangnya di seni, ada kelompok anak yang senangnya di sains, ada kelompok anak yang senangnya di olahraga. Maka walaupun sama-sama teks prosedur, tapi kita harus menyesuaikan. Silakan buat teks prosedur. Kalau anak-anak yang senangnya seni, berarti dia teks prosedurnya tentang seni. Misalnya cara membuat rumah-rumahan ya dari stick es krim. Anak-anak sains silakan kalian buat teks prosedur cara merangkai listrik paralel atau seri misalnya. Anak-anak yang olahraga misalnya yang kinestetik silakan kalian buat teks prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola yang baik misalnya. Itu sama-sama tetapi sesuai dengan minatnya, atau misalnya sesuai dengan kemampuan. Kita sebagai guru harus tahu kebutuhan anak. Misalnya sudah dipetakan kemampuannya itu, ada yang belum berkembang itu artinya dia masih blank. Misalnya kita mau mengajarkan tentang fotosintesis, dia masih ngeblank. Misalkan ada kelompok tertentu yang nggak tahu sama sekali apa sih fotosintesis itu, tetapi ada kelompok tertentu yang sudah cakap. Misalnya cakap itu lebih ke dia udah agak tahu sebagian. Ada yang sudah mahir, dia udah tahu berbagai hal. Nah, itu kita pretest dulu. Nah, tidak boleh sama memperlakukannya ke anak yang belum berkembang, ke anak yang sudah cakap, apalagi yang sudah mahir. Misalnya dari berbagai kelompok itu, kita untuk anak-anak yang mahir cukup dengan memberikan pertanyaan pemantik, misalnya pertanyaan pemantik sedikit, dia sudah bisa mandiri mengerjakannya. Untuk anak-anak yang mahir kan dia sudah sangat paham, kita hanya pertanyaan pemantik saja.
Tapi anak-anak yang belum berkembang, masih blank, kita kan harus pengantarnya dulu secara intensif, diduduki di apanya yang belum dipahami secara intensif, guru mendampingi. Tapi anak-anak yang tadi ya, yang cakap misalnya baru tahu sebagian, kita memberikan pengantar sedikit, kesananya dia bisa melakukan mandiri misalnya. Nah, jadi kalian nanti tolong ya difikirkan sebaik-baiknya, searching misalkan orang-orang praktek diferensiasi itu seperti apa gitu. Pendekatan ke anak, belajar sesuai kebutuhan anak itu bagaimana, mau pendekatannya dari gaya belajar, mau pendekatannya dari minat, mau pendekatannya dari kemampuan, mau pendekatannya dari readiness, kesiapan anak. Nah, ini udah sekarang udah harus bisa ya, harus bisa menentukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat itu intinya, kata kuncinya di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajarannya itu lebih sederhana dan mendalam. Jadi kalian nanti ya lihat, petakan dulu materinya. Jadi kalian harus tahu materi, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 itu apa saja. Nah, itu harus tahu ya. Materinya itu yang dipilihnya yang esensial. Yang esensial, kalau dulu kan KD-nya itu banyak gitu. Kalau dulu di K13 kan KD itu banyak. Saya juga PAI sampai 8 KD misalnya. Sekarang itu kan di kurikulum Merdeka KD-nya itu dipersempit gitu. Jadi kalau dulu kan tahu banyak tapi sedikit gitu. Kalau sekarang itu kurikulum Merdeka materinya sedikit tapi mendalam. Makanya kalau belajar itu di kurikulum Merdeka diskusinya panjang gitu. Jadi ada pertanyaan pemantik dulu di awal. Kayak kalau kalian ngajarin energi, kalau dulu kan di kurikulum sebelumnya energi adalah gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu jadi ada pertanyaan pemantik dulu. Anak disuruh berpikir dulu. Selama setengah jam itu dia diskusi dulu. Kalau kalian ke sekolah nggak sarapan, lemes nggak? Lemes. Kalau kalian ke sekolah tidak sarapan dulu, lemes? Enggak. Nah, itu jadi ada pertanyaan pemantik. Oh iya, ternyata kalau kita ke sekolah sarapan dulu, ternyata dalam makanan itu bisa membangun energi, bisa membentuk energi sehingga kita tidak lemas. Nah, itu tapi panjang gitu ya, ada. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak bisa kita langsung fokus misalnya nyampaikan materi bla bla bla. Tapi ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik dulu, ada kegiatan proyeknya gitu ya. Jadi tidak terburu-buru, tetapi menyenangkan. Jadi intinya anak-anak itu belajarnya bermakna, merasakan betul-betul belajar, karena dia mengalami. Makanya nanti cari strateginya itu yang belajar itu mengalami gitu, bukan hanya belajar tentang, tetapi belajar ber. Kan kalau belajar tentang agama dengan belajar beragama kan berbeda. Belajar tentang sholat berbeda dengan belajar sholat yang benar, betul-betul sesuatu yang bermakna. Kemudian jadi di kurikulum Merdeka itu kan lebih interaktif, anak-anak dibawa keluar misalnya. Jadi nanti kalian strateginya bukan hanya di dalam kelas saja, misalkan bisa outdoor, misal langsung ke TKP-nya misalnya, nih langsung diperlihatkan masalahnya apa. Nah, kayak di tentang sampah, anak-anak langsung saja dibawa ke tempat pemungutan sampah. Nah, diperlihatkan ada masalah. Nih ada masalah seperti ini. Menurut kalian kalau sampah ini dibiarkan gimana? Jadi ada diskusi dulu. Ya, kata anak-anak nanti soal kotor, bau, polusi. Nah, untuk menyelesaikannya kira-kira mesti bagaimana? Nah, itu dari anak-anak, bukan dari kita guru. Ya Bu, kita kelola sampahnya sampai pada akhirnya nemu solusi misalnya. Sampah organik dibikin kompos, sampah non organik dibikin ekobrik, misalnya dibikin kayak kreasi-kreasi seperti itu. Sekarang udah banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya, kembali ke pembelajaran diferensiasi. Jadi kalian tetap nanti produk akhirnya itu kalian akan membuat video pembelajaran, baik itu videonya monolog seperti yang Ibu contohkan atau interaktif dengan ada muridnya. Satu, pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan media tertentu, karena kalau nggak ada media memang nggak seru, kayak kecuali memang metodenya itu misalkan interaktif misalkan.
Tapi sih kalau bisa ada medianya supaya lebih kentara gitu ya itunya. Nah, intinya pembelajaran diferensiasi itu nanti kalian melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perbedaan individu setiap murid. Nanti ada yang, Bu, saya pengen diferensiasinya konten, ada diferensiasinya proses, ada diferensiasi lingkungan belajar, ada diferensiasi produk misalnya. Misalnya tadi ya yang diferensiasi konten itu intinya materinya itu disesuaikan dengan kesiapan murid. Kalau metode itu tadi tentunya ya dengan caranya yang berbeda itu. Kalau produk itu hasilnya gitu. Anak-anak bikin produk yang berbeda-beda. Anak yang senang puisi dia bikin produknya puisi. Anak yang senang nyanyi dia bikin produknya nyanyi. Anak yang senang ya sesuai dengan minat dan gaya anak gitu ya, produk itu nantinya. Ada yang membedakannya itu lingkungannya, misalkan kalau lingkungan itu misalnya anak yang senang teknologi misalkan disediakan tablet atau komputer gitu ya, atau rekaman audio misalnya. Anak yang senang baca ada perpustakaan mini misalnya, kita bikin pojok perpus di pojok misalkan. Kemudian anak yang senangnya seni, nah nanti ada media tentang seninya misalnya seperti itu. Pokoknya di antara kunci keberhasilan kurikulum merdeka bahwa sebuah sekolah itu dikatakan berhasil dia mempraktekkan kurikulum merdeka jika gurunya memberikan layanan pembelajaran diferensiasi yang benar. Dan itu yang dilupakan guru-guru. Jadi mereka kan sibuk proyek gitu. Padahal yang paling signifikan perubahan dari K13 ke kurikulum merdeka itu dari sisi pembelajaran adalah ketika pembelajaran diferensiasi ini berhasil. Sehingga kita sebagai guru memberikan hak belajar anak sesuai dengan level kemampuan mereka. Kalau dalam bahasa kurikulum merdeka itu teaching at the right level. Kita mengajar sesuai levelnya gitu. Jadi nggak memaksakan. Memang si A itu dari 7 TP dia mampunya 5 TP, gimana lagi gitu. 5 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian tadi ya pemetaan kebutuhan sudah paham. Pokoknya untuk pemetaan kebutuhan misalnya di sini ada berapa orang berarti di sini? 10 ya misalkan. Dibagi misalkan. Nanti memang harus dites dulu ya gaya belajarnya, memang ada yang merekap, kemudian kecerdasannya juga direkap. Udah pada praktek tes gayanya? Belum ya? Oh ya di kelas ini belum ya. Kecerdasannya juga belum? Oh belum ya. Jadi nanti sekalian sekarang. Maksudnya di PR-kan ya saya link aplikasinya sama ibu dikasih, ada yang merekap 1 orang. Nah, misalnya untuk tipe gaya belajar visual ya, untuk gaya belajar visual kita pertajam. Pokoknya anak visual itu belajarnya dengan cara melihat gitu aja biar mudahnya. Cirinya itu mengingat apa yang dilihat dari apa yang didengar. Jadi kalau gurunya anak-anak besok kalian tugasnya bla bla bla. Nah, apa yang guru sampaikan itu dia bisa lupa gitu. Anak visual itu kalau itu harus dia lebih ingat yang dia lihat di board daripada gurunya yang ngomong tadi bu guru bilang apa ya misalkan. Itu anak-anak visual tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Jadi anak-anak visual itu cenderung misalnya kalau bicaranya memang tidak sehebat yang audio, tidak terganggu dengan keributan. Jadi dia itu anteng gitu kalau bekerja sambil dengar musik misalkan ya. Jadi kalau anak audio kan dia nggak bisa seperti ibu itu tipenya audio nggak bisa kalau bekerja sambil dengar musik tapi harus fokus gitu. Tapi kalau anak-anak visual sambil dengar musik dia bekerja aja dalam keramaian pun dia anteng misalnya. Sulit mengingat perintah dalam bahasa lisan tadi. Kalau secara lisan itu ingat-ingat naon gitu. Biasanya dia pembaca yang cepat dan tekun. Jadi kalau baca dia cepat gitu, kemudian memang senang baca gitu. Lebih suka baca daripada dibacakan. Beda dengan anak audio yang senangnya dibacakan, tapi dia senangnya baca sendiri.
Orangnya rapi, teratur, teliti, dan biasanya menjadi perencana yang baik. Itu adalah kita harus kenal satu-satu gitu ya. Coba ini dari yang ada di sini saja, jangan jauh-jauh kalian ya. Nah, gurunya mesti ngapain ketika tahu? Belajar itu kalian harus banyak gambar-gambar, makanya nanti ya strateginya ada yang pakai gambar, diagram, peta gitu ya. Ada simbol-simbol, tanda penting. Anak visual kan kalau ngapalin dia di stabiloan misalnya, di garisan misalnya. Kalau kalian yang visual itu belajarnya bagusnya dengan video ya, gambar-gambar warna seperti itu. Nah, sekarang kita kenal anak auditori. Anak auditori itu intinya belajarnya itu dengan mendengarkan. Itu saja ya. Cirinya suka bicara pada diri sendiri waktu belajar. Sok ngunyam nyalira gitu ya. Dia bicara sendiri. Mudah terganggu oleh keributan memang ya. Jadi kalau ada yang ribut itu dia nggak bisa konsen. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Kalau disuruh bicara dia hebat. Tapi kalau suruh nulis, anak auditori itu merasa kesulitan. Jadi tadi naonnya nuku kalau bicara dia hebat, tetapi ketika disuruh makalah atau bikin kayak cerpen gitu tuh agak kesulitan. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Tadi kan anak visual mah senangnya yang dia baca, yang dia lihat ya. Kalau anak auditori itu lebih bagusnya itu banyakin diskusi. Jadi kalau dari diskusi dia ingat, oh iya waktu itu hukum kunut itu kayak gitu ya hasil diskusinya, misalnya ingat gitu. Biasanya dia suka menjelaskan dengan panjang lebar. Terus kami ngejelaskan gitunya, ayo nulis masa kotret, ari nerangkeun mah panjang lebar. Strateginya gimana sebagai seorang guru? Seorang guru itu membaca dengan suara, reading aloud, misalkan. Jadi gurunya harus misalnya kalau membaca itu dengan suara ya, bercerita ke anak. Senang anak-anak auditori kalau gurunya cerita itu dia senang. Kemudian menulis ulang yang dipelajari. Jadi coba kalian bikin rangkuman. Rangkuman itu bukan copy paste dari itu, dia bikin catatan sendiri dengan bahasanya sendiri. Banyakin strategi diskusi, metode itu debat ya. Atau interview, kayak kalian kan pernah dulu ya ada praktek interview misalnya, belajar dengan melakukan seminar loka karya gitu ya, nah seperti itu. Kemudian kinestetik, kalau anak kinestetik tadi ya lebih senang kalau bekerja sendiri, jadi teresep di papatan kinestetik mah, jadi resep nate praktek langsung, dibiarkan mengerjakan sendiri. Cirinya bicaranya dengan pelan. Anak kinestetik kan nggak terlalu senang bicara, dia senangnya praktek ya. Banyak bergerak, sulit duduk dalam jangka waktu lama. Nah kalian nanti akan mendapati murid-murid yang tinggal racong di kelasnya alim calik gitu. Menghafal dengan jalan bolak-balik. Jadi pami ngapalkeun teh balik kadinya bari mapah nya. Bari mapah teh agani. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi kalau bicara itu misalnya karena sulit dalam bicara jadi sok ya natanya nah pepeta. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang baca pami maca teh ieu kieu tah anaonnya. Nah seperti itu. Strateginya guru harus banyak praktek. Kalaupun nggak praktek juga anak-anak suruh mengamati demo. Mengamati contoh konkret drama misalkan dengan strategi drama, permainan, pokoknya yang aktivitas yang sifatnya di lapangan. Nah ini wajib pakai media, memang anak-anak kinestetik itu menggunakan Lego ya, pokoknya alat-alat praktek yang mereka bisa praktekkan, puzzle misalnya, kerajinan tangan, pokoknya menggunakan gerak dalam belajar. Nah itu seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari minatnya, dilihat dari minat. Nah, minat itu pokoknya kalian juga nanti harus mampu mengidentifikasi ya minat. Misalnya ada yang olahraga berapa orang, sains berapa orang, senang prakarya berapa orang, senang masak berapa orang misalnya. Jadi yang ke minat itu banyak nanti ya. Minat itu ada yang seni juga, ada yang fotografi,
Pokoknya anak-anak silahkan kalian paham tentang A misalnya, diekspresikan dengan boleh berupa lukisan, boleh berupa puisi, boleh berupa apa, fotografi. Kan anak-anak itu ya, ada yang minatnya itu dia senangnya, silahkan kalian misalnya bikin produknya itu anak-anak yang senangnya pidato dengan pidato, anak yang senangnya tadi ya dengan menyanyi, silahkan menyanyi, pokoknya sesuai minatnya ya. Nah kemudian gaya belajar sudah tadi ya. Untuk gaya belajar pokoknya di pokoknya cara mengidentifikasi kebutuhan itu kalian bisa mengamati perilaku murid, atau kalau di sini kita akan identifikasi ya pengetahuan awal, atau kalau di kelas asli kalian bicara dengan guru yang sebelumnya atau baca rapotnya. Nah seperti itu. Mungkin untuk secara teori disudahi dulu. Yang terpenting selanjutnya kita akan lebih banyak praktek ya, kalian yang prakteknya, dan berikan yang terbaik ya, inovasi-inovasinya tolong difikirkan sesuatu yang memang layak untuk dibagikan pada orang lain. Mungkin